nama saya Rika Adila dengan NIM 240110107014 dan teman saya Anwar Al-Bukhari dengan NIM 2410107433. Kami di sini akan membahas matematika yang berjudul tentang Geometri dasar. Selamat menyaksikan, bye-bye. Nah, jadi yang pertama saya itu akan membahas tentang apa itu geometri dasar. Nah, geometri dasar itu adalah bentuk-bentuk dua dimensi dan sifat-sifat pada sebuah bidang datar. Ini ada mencakup, ada titik, garis, sudut, poligon. Ya contohnya itu kayak segitiga, persegi, dan lingkaran. Nah, ada konsep-konsep dasar dalam geometri bidang. Yang pertama itu titik. Titik itu lokasi tepat tanpa ukuran. Jadi titik itu kadar berukuran. Nah, amanya garis itu kumpulan titik yang kadar terbatas dalam dua arah. Tak terbatas dalam dua arah. Yang selanjutnya itu ada ruas garis. Ruas garis itu bagian dari garis yang memiliki dua titik ujung. Yang keempat yaitu sinar. Sinar bagian dari garis yang memiliki satu titik ujung dan memanjang tidak terbatas dalam satu arah. Yang kelima yaitu ada sudut. Sudut dibentuk oleh dua sinar yang berbagi titik ujung yang sama. Yang keenam yaitu ada bidang. Bidang itu adalah permukaan datar yang memanjang tak terbatas dalam semua arah. Nah, jadi yang pertama saya akan membahas tentang bentuk-bentuk dasar dalam geometri bidang. Yang pertama yaitu ada segitiga. Segitiga itu memiliki bangun datar tertutup dan memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Nah, jenis-jenis segitiga itu ada 3. Yang pertama ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku. Terus langkah-langkah menggambar segitiga. Tarik alas, gunakan penggaris untuk membuat garis lurus horizontal sebagai alas segitiga. Nih, tarik alas, ini alas segitiga, yang A ke B itu alas segitiga. Terus tentukan titik puncak, tentukan sebuah titik di atas. Selanjutnya yaitu tentukan titik puncak, tentukan sebuah titik di atas garis alas. Nah, tentukan di atas titik garis alas itu titiknya. Terus yaitu hubungkan titik, tarik garis dari ujung kanan alas ke titik puncak, lalu tarik garis dari ujung kiri alas ke titik puncak tersebut. Garis inilah yang akan membentuk dua sisi segitiga. Nah, alas, tarik, ini alas, tarik, nah, dan membentuk segitiga. Pembahasan yang kedua yaitu adalah definisi persegi. Persegi itu adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku yaitu 90 derajat yang berhadapan pada persegi sejajar. Nah, sifat-sifat persegi yaitu semua sisinya sama panjang, semua sudut sama besar 90 derajat, semua sisi yang berhadapan sejajar, diagonal-diagonalnya sama panjang, terus diagonal-diagonalnya berpotongan tegak lurus di tengah-tengah. Diagonal-diagonalnya membagi sudut-sudut menjadi 2 sama besar 45 derajat, memiliki 4 sumbu simetri, memiliki simetri putar tingkat 4. Nah, selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah menggambar persegi. Buat garis lurus AB. Terus, buat garis lurus AB, kan AB. Terus buat garis dengan jangka panjang pada garis AB tersebut. Nah, jadi AB itu di tengah-tengah garis pertemuannya tuh beri titik P. Terus buat garis dengan jangka ukuran yang sama, buat garis dengan jangka titik pusat P dan Q ke atas garis AB, beri titik R dan S pada garis tersebut, hubungkan titik P, Q, R tersebut, terbentuklah gambar persegi. Nah, yang selanjutnya itu ada definisi persegi panjang. Persegi panjang yaitu segi 4 yang memiliki 2 panjang sisi sejajar dan sama panjang, serta keempat sudutnya siku-siku berukuran 90 derajat. Sifat-sifat persegi panjang yaitu semua sudut sama besar,
yaitu 90 derajat, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, sisi-sisi yang berhadapan sejajar, diagonal-diagonalnya sama panjang, diagonal-diagonalnya berpotongan di tengah-tengah, memiliki dua sumbu simetri, memiliki simetri putar tingkat 2. Nah, misalnya mencari rumus luas persegi panjang, luas panjang kali lebar, P kali L. Mencari keliling 2 kali P tambah L. Terus mencari diagonal, S diagonal sama dengan SQRT panjang pangkat 2 tambah lebar. Nah, jadi yang selanjutnya saya akan membahas tentang definisi jajar genjang. Jajar genjang itu adalah bangun datar segi 4 yang memiliki dua pasang sisi yang berhadapan, yang sama panjang dan sejajar. Sifat-sifat jajar genjang itu sisi-sisi yang berhadapan sejajar, sisi yang berhadapan sama panjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, sudut-sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat, diagonal-diagonalnya saling membagi dua, berpotongan di tengah-tengah, terus tidak memiliki sumbu simetri kecuali jika jajar genjang tersebut adalah persegi panjang atau belah ketupat. Memiliki simetri putar tingkat 2. Nah, yang selanjutnya yaitu ada rumus-rumus yang berkaitan dengan jajar genjang. Misalnya kita nak mencari luas jajar genjang, itu rumusnya luas sama dengan alas kali tinggi. Kalau mencari keliling itu rumusnya keliling 2 kali buka kurung A tambah B tutup kurung. Nah, yang selanjutnya yaitu ada definisi trapesium. Trapesium adalah segi 4 dengan tepat satu panjang sisi yang sejajar. Sisi yang sejajar ini disebut dengan alas, sedangkan dua sisi lainnya disebut kaki atau sisi lateral. Nah, jenis-jenis trapesium itu ada trapesium sembarang, trapesium sama kaki, trapesium siku-siku. Sifat-sifat trapesium yang pertama memiliki sepasang sisi yang sejajar dengan alas. Jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi yaitu 180 derajat. Trapesium sama kaki memiliki sudut-sudut yang sama besar. Pada trapesium sama kaki, diagonalnya sama panjang. Selanjutnya yaitu mencari rumus trapesium. Mencari luas yaitu luas sama dengan 1/2 dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Kalau mencari keliling sama dengan jumlah semua sisi sama dengan A tambah B tambah C tambah D. Nah, terus selanjutnya yaitu definisi belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar segi 4 dengan keempat sisinya yang sama panjang, dua pasang sudutnya berhadapan sama besar. Sifat-sifat belah ketupat yang pertama yaitu semua sisi sama panjang, sisi-sisi yang berhadapan sejajar, sudut yang berhadapan sama besar, diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus di tengah-tengah. Terus diagonal-diagonalnya membagi sudut-sudut belah ketupat menjadi sama besar. Memiliki dua sumbu simetri, memiliki simetri putar tingkat 2. Mencari rumus keliling luas 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Mencari keliling belah ketupat, keliling 4 kali sisi. Nah, terus yaitu ada definisi layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar segi 4 yang memiliki dua pasang sisi yang berdekatan dan sama panjang. Sifat-sifat layang-layang yang pertama, dua sisi yang berdekatan sama panjang. Yang kedua, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Salah satu diagonal membagi dua diagonal yang lain. Terdapat sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Mencari rumus layang-layang, mencari luas rumus layang-layang, luas 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Mencari keliling sama dengan 2 kali sisi 1 tambah sisi 2. Selanjutnya yaitu definisi lingkaran. Lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang datar yang memiliki jarak yang sama dari satu titik tetap yang disebut titik pusat. Unsur-unsur lingkaran yaitu ada pusat lingkaran, jari-jari sama dengan R, diameter D, busur, tali busur, juring, tembereng, apotema. Mencari rumus keliling lingkaran, keliling sama dengan 2 kali pi kali R. Mencari luas lingkaran, luas sama dengan pi kali R pangkat 2. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang materi geometri dasar.
Dan di sini saya akan menjelaskan tentang geometri ruang. Nah, apa itu geometri ruang? Geometri ruang adalah cabang matematika yang membahas tentang bangunan 3 dimensi, yaitu bangunan yang memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah, oke. Dan berbeda dengan geometri geometri bidang yang cuma membahas tentang bangun datar. Nah, di geometri ruang kita akan membahas tentang luas permukaan, volume, dan juga bentuk dalam ruang. Nah, bangun-bangun ruang dasar itu ada apa-apa saja. Yang pertama itu ada ubus, yang kedua ada balok, yang ketiga ada prisma, yang keempat ada limas, yang kelima ada tabung, yang keenam ada kerucut, dan yang ketujuh ada bola. Nah, kubus adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi bentuk persegi yang semuanya sisinya sama besar. Nah, kubus memiliki 12 rusuk, 8 titik sudut, dan juga seluruh sudut titiknya siku-siku. Begitu. Rumus kubus yang pertama yaitu ada rumus volume sama dengan sisi pangkat 3. Volume kita tidak jadi pakai papan tulis kawan-kawan karena spidolnya habis, jadi saya akan menulisnya dan saya juga tidak memiliki pulpen, jadi saya akan mengambil pulpen. Oke, baik, jadi di sini saya sudah mendapatkan pulpen dan juga kertas yang lumayan kosong. Nah, saya akan menjelaskan tentang habis. Nah, lanjut. Jadi rumus kubus yaitu volume sama dengan sisi pangkat 3. Oke, jadi rumus kubus itu adalah volume sama dengan S pangkat 3. Nah, gini guys. Jadi di sini nih artinya volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Nah, sisinya 3 kali. Nah, misalnya jika panjang sisi kubus yaitu 4 cm, nah maka 4 kali 4 kali 4, maka itu jawaban volumenya. Nah, 4 kali 4 dan kali 4, 4 kali 4 sama dengan 4, 8, 12, 16. 16 kali 4, 64 cm. Nah, maka 4 cm itu ada jawaban volume kubusnya. Begitu kawan-kawan untuk pembahasan rumus kubus pertama. Kemudian luas permukaan sama dengan 6 kali luas satu sisinya. Nah, jadi saya akan merumuskan lagi di kertas ini. Baik, selanjutnya kita membahas tentang rumus kubus luas permukaan sama dengan 6 kali luas satu sisinya. Nah, jadi luas, kita tulis L sama dengan 6 sisi kan. Nah, 6 kali luas permukaan S pangkat 2. Jadi luas permukaan, misalnya luas permukaannya adalah 5, maka 6 kali 5 pangkat 2, jadi sama dengan 6 kali 5 kali 6 pangkat 2 kali 5 juga. 5 kali 5 25. Nah, jadi 6 kali 25 sama dengan berapa? 150 cm. Kenapa saya tahu jawabannya? Karena saya pintar. Begitu kira-kira untuk mencari rumus kubus tadi. Jadi tadi itu rumus kubusnya. Yang pertama tadi ada rumus volume, yaitu volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Yang kedua ada rumus luas permukaan, yaitu 6 sisinya 6 kali luas satu sisi. Nah, pangkat 2. Begitu. Ya, mungkin itu rumus kubus. Dan untuk bentuk kubus itu seperti ini.
Nah, itu fotonya. Baik, selanjutnya balok. Balok adalah bangun ruang yang mirip dengan kubus, tetapi sisinya berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang dan ukurannya tidak selalu sama. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 sudut, begitu. Untuk rumus balok, rumus yang pertama yaitu rumus volume. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Dan yang kedua ada rumus luas permukaannya, yaitu 2 kali jumlah luas sisi-sisinya. Mari kita jelaskan tentang rumus volumenya. Nah, untuk rumus volume balok seperti ini. Nah, misalnya jika panjang 8 cm dan sedangkan lebarnya 4 cm dan tingginya 3 cm, maka volumenya seperti di rumus pasang seperti ini. Maka hasilnya 8 kali 4 kali 3 sama dengan 96 cm. Nah, untuk untuk rumus luas permukaan yaitu tadi 2 sisi panjang kali lebar, 2 sisi panjang kali tinggi, 2 sisi lebar kali tinggi. Nah, jadi sehingga rumusnya seperti ini. Contohnya, dengan panjang 8 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 3 cm, maka luas permukaan L sama dengan 2 dalam kurung 8 kali 4 tambah 8 kali 3 tambah 4 kali 3 tutup kurung sama dengan hasilkan. Nah, jadi itu tadi adalah rumus balok. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumus prisma. Bentuk prisma itu macam nih. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki 2 sisi sejajar dan sama bentuk, yaitu alas dan tutup, serta sisi tegak berbentuk persegi panjang. Volume prisma diperoleh dengan mengalihkan luas alas dan tinggi prisma. Contoh prisma adalah prisma segitiga dan prisma segi empat. Oke, baik, tadi rumus prisma yaitu rumus volume sama dengan yaitu volume sama dengan luas alas kali tinggi. Contohnya seperti ini. Jika luas alas prisma 20 cm dan tingginya 10 cm, maka volumenya 20 kali 10 sama dengan 200 cm. Nah, kemudian ada rumus luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma adalah jumlah seluruh sisi prisma. Rumusnya L sama dengan 2 kali luas tambah luas sisi tegak. Sisi tegak prisma berbentuk persegi panjang dan luasnya diperoleh dari luas sisi tegak sama dengan keliling alas kali T. Selanjutnya ruang limas. Limas adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi 4 dan tegaknya berbentuk segitiga yang bertemu di satu titik. Volume limas adalah sepertiga dari volume prisma dengan alas dan tinggi yang sama. Contoh limas dapat kita lihat pada piramida. Oke, baik, rumus limas yaitu rumus volumenya yaitu sama dengan volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, contohnya seperti ini. Jika luas alas 30 cm dan tinggi 9 cm, maka volumenya 1/3 kali 30 kali 9 sama dengan 90 cm. Gitu. Nah, untuk selanjutnya rumus luas permukaan prisma yaitu L sama dengan
luas alas ditambah luas sisi tegak. Rumus selanjutnya, rumus luas permukaan limas. Rumusnya yaitu luas sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak. Begitu. Jadi sisi tegak berbentuk segitiga, sehingga luas sisi tegak sama dengan jumlah luas semua segitiga. Selanjutnya, ruang bentuk tabung. Tabung adalah bangun ruang yang memiliki dua alas berbentuk lingkaran dan satu sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Rumus tabung yaitu yang pertama yaitu volumenya. Volume sama dengan pi kali jari-jari kali tinggi. Kemudian untuk rumus luas permukaannya 2 pi r dalam kurung r tambah t tutup kurung. Contoh tabung adalah kaleng minuman. Selanjutnya yaitu kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang memiliki alas berbentuk lingkaran dan satu titik puncak. Kerucut memiliki jari-jari tinggi garis pelukis. Nah, volume kerucut adalah sepertiga volume tabung dengan alas dan tinggi yang sama. Contohnya adalah topi ulang tahun dan kerucutnya es krim. Kemudian rumus volume kerucut. Nah, rumusnya yaitu pi sama dengan 1/3 pi r pangkat 2 t. Selanjutnya dan juga yang terakhir yaitu bola. Bola adalah bangun ruang yang semua titik pada permukaannya memiliki jarak yang sama dari pusat. Bola tidak memiliki rusuk dan titik sudut. Contoh bola dalam kehidupan sehari-hari adalah sepak bola. Nah, rumus bola yang pertama yaitu rumus volumenya V sama dengan 4/3 PR pangkat 3. Nah, kemudian rumus luas permukaan bola yaitu L sama dengan 4 VR pangkat 2. Baik, mungkin dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa geometri ruang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Dengan memahami bangun ruang, kita dapat menghitung volume dan luas permukaan benda di sekitar kita. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.